Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya, diberi kesehatan lahir dan batin, serta dijauhkan dari sifat sombong dan lalai terhadap sesama. Sebelum kita mulai kisah penuh makna ini, jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentarmu di bawah agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran, dan tekan tombol subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Kisah ini terjadi di sebuah kampung kecil di Kalimantan Barat, sebuah kampung bernama Ketapang, di mana keanehan muncul di bulan Ramadan saat orang-orang sibuk menahan lapar dan haus. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari, justru muncul seorang bocah misterius yang menggoda keimanan warga. Bocah itu berjalan di tengah teriknya matahari, membawa roti isi daging di tangan kanannya, dan segelas es kelapa muda di tangan kirinya. Embun dingin menetes dari plastik yang ia genggam, membuat siapapun yang melihatnya menelan ludah dan menunduk menahan godaan. Orang-orang kampung awalnya mengira itu hanya anak nakal biasa. Namun semakin hari, bocah itu jadi pembicaraan hangat karena setiap kali muncul, hawa panas terasa lebih terik dan pandangan orang-orang seolah tertarik untuk memperhatikan setiap langkahnya. Bocah itu berjalan ke sana kemari sambil menggoda anak-anak yang sedang bermain, remaja yang beristirahat, bahkan orang-orang tua yang duduk di beranda rumah mereka. Namun yang aneh, setiap ada yang mencoba melarang bocah itu dari perbuatannya, mereka malah ketakutan karena setiap kali dilarang, bocah itu menatap dengan mata yang berkilat tajam. Pandangan matanya menusuk seakan mengandung kekuatan yang tidak biasa, hingga tak seorang pun berani mendekat. Salah satu warga bernama Lukman, seorang yang dikenal bijak dan berani, merasa harus berbuat sesuatu. Ia tak tega melihat warganya resah setiap siang karena ulah bocah misterius itu. Suatu hari, selepas zuhur, Lukman memutuskan untuk menunggu bocah itu di jalan utama kampung. Orang-orang memberitahunya bahwa bocah itu selalu muncul di waktu yang sama dengan pakaian lusuh yang sama pula. Tak lama kemudian, benar saja, dari kejauhan tampak sosok kecil itu berjalan sambil menari-nari menyeruput es kelapa dengan nikmat. Roti isi daging di tangan kanannya ia gigit perlahan, seolah sedang menikmati surga di tengah teriknya Ramadan. Lukman menahan diri untuk tidak langsung marah. Ia berdiri di tengah jalan menatap bocah itu, lalu berkata dengan lembut, "Nak, jangan begitu. Ini bulan puasa. Seharusnya kamu menahan makan dan minum." Bocah itu berhenti lalu menatap Lukman dengan mata yang seakan menyala. Lukman beristighfar perlahan namun tetap berani, mendekat sambil mengucap bismillah. Begitu kalimat itu terucap, bocah itu tiba-tiba menjadi tenang. Tanpa melawan, Lukman menggenggam tangannya perlahan dan mengajaknya ke rumahnya. Orang-orang kampung yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berbisik-bisik heran. Mereka tak menyangka Lukman bisa menyentuh bocah yang selama ini mereka takuti. Setibanya di rumah, Lukman menatap bocah itu dan berkata dengan sabar, "Maafkan aku, Nak. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Ini bulan Ramadan. Semua orang sedang berpuasa, kamu malah berjalan-jalan membawa makanan dan minuman seolah menggoda orang lain. Bukankah kamu juga harus berpuasa sama seperti kami?" Bocah itu diam sejenak, lalu berdiri, tatapannya berubah tajam lagi. Dia menatap Lukman dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tenang tapi menembus hati, "Bukankah kalian juga melakukan hal yang sama kepada kami semua?" Lukman mengernyit, tidak mengerti. Bocah itu melanjutkan dengan suara yang kini terdengar berat dan menyayat, "Bukankah kalian yang lebih sering menggoda kami dengan kemewahan kalian? Kalian makan di rumah besar, berpakaian bagus, berjalan dengan kepala tegak, sementara kami di luar sana menatap dari kejauhan dengan perut kosong. Bukankah kalian yang memamerkan makanan berlimpah saat kami tidak punya sebutir nasi pun untuk dimakan? Bukankah kalian yang tertawa lepas di ruang makan kalian sementara kami menangis karena tak tahu harus makan apa hari ini?" Bocah itu berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara yang makin pelan tapi terasa seperti pisau yang mengiris hati, "Bukankah kalian juga sering berobat mahal ke kota besar, sementara kami mati perlahan di rumah tanpa obat? Bukankah kalian juga sering menyebut diri berpuasa, padahal setiap maghrib tiba kalian kembali pada kerakusan, menyantap semuanya seolah tak pernah lapar sebelumnya? Kami berpuasa tanpa ujung. Kami menahan lapar sepanjang tahun karena memang tidak ada yang bisa kami makan.
Kami menahan haus karena tak punya air bersih untuk diminum. Dan kalian berjalan di depan kami dengan mobil mewah, membawa makanan yang tak sanggup kami beli. Bukankah kalian juga mengajarkan kami tentang sabar? Tapi kalian sendiri tak sabar, menahan diri dari pamer. Luqman terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Bocah itu menunduk, lalu suaranya berubah menjadi lirih. Ketahuilah Tuan, kami berpuasa bukan karena perintah, tapi karena keadaan. Kami tidak punya pilihan untuk berbuka. Kalian memamerkan pakaian baru di setiap lebaran, sementara kami memakai baju yang sama bertahun-tahun. Kalian menghiasi rumah dengan lampu dan hidangan yang mewah, tapi kalian lupa menyalakan cahaya kasih di hati kalian untuk kami yang hidup dalam gelap. Bocah itu memandang Luqman dengan mata berkaca-kaca lalu berkata lagi, jangan sekali-sekali menggoda orang kecil seperti kami. Dengan berjalan membusukkan dada dan mempertontonkan kemewahan kalian, kalian pikir kami tidak melihat? Kami melihat Tuan. Dan orang-orang sekeliling Tuan tertawa dalam pesta, sementara kami berjongkok di tanah memeluk perut yang kosong. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar desah napas di antara mereka. Kata-kata bocah itu menusuk jauh ke dalam hati Luqman. Saat Luqman hendak bicara, bocah itu berbalik badan, melangkah pelan ke pintu dan berkata sekali lagi, Tuan tidak perlu melarang saya makan dan minum di siang hari karena yang saya lakukan hanyalah memperlihatkan sedikit dari apa yang kalian tunjukkan kepada kami selama ini. Lalu bocah itu pergi meninggalkan rumah, berjalan ke jalan kecil di antara pepohonan. Luqman bergegas mengejar, namun ketika ia sampai di luar, bocah itu sudah menyap. Ia menatap ke segala arah, jalan raya lengang, tak ada siapapun di sana. Beberapa warga yang menunggu di depan rumah mengatakan mereka tidak melihat bocah itu keluar. Luqman tertegun, tubuhnya lemas, lalu ia masuk kembali ke rumah, mengambil sejadah, dan bersujud-sujud syukur bercampur penyesalan. Air matanya jatuh ke permadani. Ia sadar bahwa bocah itu bukan anak biasa. Mungkin malaikat, mungkin utusan Allah yang datang untuk menegur mereka yang lalai. Luqman teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'un, "Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan kepada orang lain. Ayat itu terasa menampar kesadarannya. Ia menangis mohon ampun karena selama ini terlalu sibuk menegur orang lain tetapi lupa menegur dirinya sendiri. Ia sadar betapa banyak dari mereka yang hidup berlimpah tapi lupa berbagi. Betapa banyak orang yang menegur orang lain karena hal kecil, padahal dirinya sendiri jauh lebih berdosa. Sejak hari itu, Luqman mengubah sikapnya. Ia mulai mengetuk rumah-rumah warga untuk mengingatkan tentang sedekah dan kepedulian. Ia meminta agar setiap keluarga di Kampung Ketapang menyiapkan satu porsi makanan setiap maghrib untuk dibagikan kepada tetangga yang kekurangan. Dan sejak itu pula Kampung Ketapang berubah menjadi lebih damai. Tidak ada lagi perselisihan dan setiap Ramadan tiba, mereka selalu teringat pada bocah misterius yang datang membuat teguran dari langit. Luqman tidak pernah melihat bocah itu lagi. Tapi setiap kali ia melihat anak-anak kecil bermain di jalan, atau mendengar suara azan berkumandang, ia selalu teringat tatapan mata tajam bocah itu yang menembus relung hatinya. Baginya itu bukan sekadar kisah misterius, tapi pelajaran yang tak ternilai. Bocah itu mengingatkan bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi menahan hati dari kesombongan, dari memamerkan harta, dan dari lupa pada mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam setiap ibadah, kita sering sibuk menampilkan ketaatan, namun melupakan makna di baliknya. Allah tidak menilai seberapa lama kita menahan lapar, tetapi seberapa dalam kita menahan nafsu dan keserakahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang berpuasa, namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya, kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalimat itu seakan menjadi pengingat yang hidup bagi Luqman dan seluruh Kampung Ketapang. Ramadan berikutnya, ketika bulan sabit muncul di langit, Luqman berdiri di halaman rumahnya. Menatap langit malam yang jernih, ia berbisik pelan, "Semoga engkau datang lagi, wahai bocah misterius." Tapi meski tidak datang, Luqman tahu pesannya sudah cukup abadi di dalam hati setiap orang yang sempat mendengarnya. Kisah itu pun menyebar menjadi pelajaran yang diwariskan dari mulut ke mulut di antara warga kampung hingga kini. Sahabat beriman, kisah bocah misterius ini mengajarkan kita bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan harta, tetapi ujian bagi mereka yang berlebih. Kekayaan bukanlah tanda kemuliaan bila tidak disertai empati, dan puasa bukan sekadar ritual tahunan, tetapi latihan untuk menundukkan kesombongan diri.
Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang mati mata hatinya karena terlalu sibuk menghitung harta dan melupakan nurani. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih peka terhadap penderitaan sesama dan tidak menjadi orang yang menggoda dengan kemewahan dunia. Terima kasih sahabat beriman yang telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentarmu di bawah, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapat pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.